Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nur Fitriani dengan NIM 252141007. Di sini saya akan menjawab soal TTS mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Yang pertama, jelaskan secara singkat bagaimana Islam telah mempengaruhi unsur-unsur budaya Jawa seperti bahasa, seni, dan arsitektur. Nah, jadi Islam itu kan masuk ke Indonesia melalui banyak jalur, ada perdagangan, perkawinan, kemudian politik, kesenian, dan lain-lain. Nah, hal tersebut mempengaruhi sedikit banyak dari budaya Indonesia. Dari berbagai interaksi dengan Islam tersebut memunculkan banyak kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, kayak contohnya doa dari kata asal doa, lalu sholat dari kata asal sholah, terus sedekah dari kata shodaqah, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Lalu kemudian Islam itu kan disebarkan di seluruh Indonesia oleh para sufi yang berdakwah itu kan ya. Nah, mereka itu dalam berdakwah juga menggunakan metode kesenian. Mereka menggabungkan kesenian dengan budaya-budaya yang sudah ada di Indonesia. Tujuannya apa? Agar masyarakat Indonesia itu mudah menerima agama Islam. Contohnya Sunan Kalijaga yang menggunakan wayang dalam berdakwah. Sunan Kalijaga memasukkan nilai-nilai keislaman dalam cerita wayang yang ia mainkan. Nah, dari situ para masyarakat kemudian tertarik untuk mengenal Islam lebih dalam, karena ya Islam sangat menjunjung tinggi toleransi. Dalam hal arsitektur pun juga sama. Para sufi ini dalam membangun masjid, mereka menggabungkan arsitektur Islam dengan budaya lain, misalnya masjid dengan unsur Hindu, kayak di masjid Kudus itu. Tujuannya agar para masyarakat itu tertarik untuk mengenal Islam lebih dalam. Dan lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu tentang konsep Islam Jawa. Nah, Islam Jawa atau Islam kejawen ini adalah bentuk akulturasi antara Islam dengan budaya-budaya Jawa yang sudah ada sebelumnya, atau akulturasi Islam dengan tradisi dan budaya Jawa. Nah, Islam Jawa ini muncul karena perpaduan yang dibawa antara Wali Songo dengan kepercayaan lokal yang sudah ada sebelumnya, seperti animisme, dinamisme, kemudian ada Hindu, Buddha, dan lain-lain. Contohnya dari Islam Jawa ini adalah salah satunya sekaten di keraton yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Gamelan itu budaya Jawa, kemudian peringatan hari kelahiran Nabi SAW itu unsur Islamnya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang spiritualitas Islam Jawa. Nah, menurut mereka ini ibadah kepada Allah itu tidak hanya dengan sholat. Maksudnya sholat itu bukan hanya salah satu ibadah utama saja. Kan kalau kita Islam itu kan ibadah utamanya itu kan sholat. Nah, kalau Islam Jawa itu tidak. Islam Jawa itu menganggap pendekatan diri kepada Allah itu bisa melalui pendekatan kepada alam juga. Misalnya mereka meditasi terus. Nah, Islam zaman dulu itu kan masih memiliki kepercayaan kepada roh nenek moyang, leluhur, kemudian kekuatan gaib, tumbuh-tumbuhan, alam, dan lain-lain. Maka dari itu, waktu Islam masuk ke dalam budaya Jawa tersebut, para sufi ini melakukan akulturasi dengan budaya yang sudah ada agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar. Walaupun Islam kejawen ini tidak diakui sebagai agama yang resmi gitu, namun agama ini masih tetap bertahan sampai saat ini di kehidupan masyarakat modern ini. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 4, yaitu tentang tahlilan dan nyadran. Yang pertama, tahlilan. Tahlilan itu adalah tradisi mendoakan arwah atau orang yang sudah meninggal
kerabat dekat kita yang sudah meninggal. Nah, kita mengirimkan doa melalui tahlilan itu. Tahlilan ini pada awalnya sebelum ada Islam ini adalah mereka mengirimkan doa kepada leluhur mereka. Jadi mereka mendoakan, orang Jawa ini mendoakan roh-roh leluhur mereka. Karena zaman dulu itu mereka masih memiliki kepercayaan kepada roh leluhur atau arwah-arwah leluhur mereka yang masih berkeliaran gitu. Lalu setelah Islam masuk, para sufi atau wali songo memasukkan unsur Islam ke dalam budaya-budaya yang ada sebelumnya, termasuk tahlilan ini. Walaupun dulu belum dinamai tahlilan ya mungkin. Nah, mereka masukkan unsur Islam ke dalam budaya ini yang kemudian disebut tahlilan. Dalam tahlilan ini mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang dikhususkan untuk orang-orang yang terdekat yang sudah meninggal dunia. Nah, acara ini kan juga sebagai sarana sedekah. Jika tahlilan sebagian besar mungkin masih menyediakan konsumsi, nah ini juga bisa jadi sarana sedekah. Nah, yang kedua yaitu nyadran. Nyadran ini adalah acara untuk mendoakan leluhur juga, mendoakan orang-orang yang telah meninggal, yang dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, dalam acara ini mereka membersihkan makam, terus berziarah, berdoa. Habis itu mereka melakukan kenduri. Nah, nyadran ini juga berasal dari budaya Jawa yang dahulu sebelum Islam datang. Nah, pada zaman sebelum Islam datang, nyadran ini adalah praktek rasa syukur kepada roh-roh leluhur yang sudah membantu mereka dalam menuju kesuksesan itu. Mereka pernah melakukan penyerahan sesaji, terus permohonan kepada roh-roh nenek moyang mereka di kuburan sebagai bentuk rasa syukur mereka terhadap roh-roh atau arwah tersebut yang sudah dianggap membantu mereka. Nah, setelah Islam datang, para sufi melakukan akulturasi budaya juga dengan nyadran ini. Mereka mengganti sesaji itu dengan kenduri, lalu bentuk rasa syukur ini diganti menjadi pembacaan ayat-ayat Al-Quran atau doa untuk orang yang sudah mati atau kerabat kita yang sudah mati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.